Jangan lupa datang ke Pengadilan Negeri Surakarta dengan agenda pembuktian dokumen dari pihak tergugat. Kita saksikan kehadiran Jokowi beserta ijazahnya di Pengadilan Negeri Surakarta. Mari bersama kita jadikan tempat ini menjadi catatan sejarah untuk NKRI. Merdeka! Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1 akan saya tunjukkan semua. UGM yakni Top Taufan dan Bangun Sutoto. Persidangan kali ini agendanya pembuktian dari para tergugat. Ini sidang yang pasti banyak sekali ditunggu-tunggu. Ada 4 tergugat. Pertama, tergugat 1 Joko Widodo, tergugat 2 Rektor UGM Profesor Ova Emilia, tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro, dan tergugat 4 Mabes Polri. Yang paling banyak ditunggu publik adalah pengajuan alat bukti dari Joko Widodo sebagai tergugat 1. Ada beberapa alasan mengapa momen ini sangat ditunggu-tunggu publik. Bahkan tim pengacara penggugat yang dipimpin oleh lawyer senior asal Kota Solo, Dr. Muhammad Taufik, membuat video khusus mengajak masyarakat datang beramai-ramai menghadiri persidangan tersebut. Kenapa sih mesti datang rame-rame ke pengadilan ini? Ada beberapa alasan. Pertama, ini adalah persidangan yang pertama juga ya, di mana sang hakim menerima gugatan terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Dalam 2 persidangan sebelumnya, baik di Pengadilan Negeri Surakarta maupun di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, hakim menolak mengadili dengan alasan kompetensi absolut ya. Ini bukan kewenangan mereka untuk mengadilinya karena ini adalah ranahnya Pengadilan Tata Usaha Negara. Kalau diperluas dengan keluarganya, yakni anaknya Gibran Rakabuming yang sekarang menjadi wakil presiden, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menolak mengadili gugatan perdata sebesar 125 triliun karena dugaan tidak memiliki ijazah SMA Gibran ini ya. Alasannya sama, juga kompetensi absolut. Jadi ini kewenangan dari PT UN. Jadi sangat terkesan atau setidaknya muncul persepsi bahwa aparat penegak hukum termasuk pengadilan negeri sangat melindungi Jokowi dan keluarganya. Sebelumnya kan soal ijazah Jokowi juga sudah diadukan ke Barreskrim Mabes Polri, dan kemudian keputusan Barreskrim Mabes Polri bahwa ijazah Jokowi itu asli. Itu sampai 2 kali ya, gelar perkara pertama dipersoalkan, kemudian dilakukan gelar perkara khusus, hasilnya sama. Katanya ijazah Jokowi itu asli atau identik dengan 3 ijazah pembanding milik teman-temannya. Alasan kedua, mengapa persidangan kali ini layak untuk disimak, ini dengan ditolaknya eksepsi kubu Jokowi, maka persidangan ini akan menjadi momen pertama bagi publik untuk bisa menyaksikan dan menguji soal keabsahan ijazah Joko Widodo. Sebelumnya sempat kok ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka, ada 8 orang tersangka dalam 2 klaster. Tapi kan pada waktu itu mereka cuma ditunjukin saja gitu ya. Nggak boleh dipegang, apalagi diraba, apalagi ditusuk-tusuk, itu seperti yang dikatakan oleh salah satu pengacaranya dari Egy Sujana pada waktu itu, yang dia meyakini bahwa itu ijazahnya asli karena dia sudah bukan hanya memegang tapi juga menusuk-nusuk. Nggak boleh ya. Pengacara yang lain juga menyatakan bahwa nggak seperti itu. Mereka cuma hanya bisa melihat saja. Cuman bisa melotot tapi nggak bisa mereka megang, apalagi meraba begitu ya, meraba dan terawang nggak bisa ya. Jadi itu bukan momen pembuktian, itu hanya ditunjukin. Nah kalau di sini ini harus bisa nanti di pengadilan ini. Ketiga, ini bagian yang paling menarik. Jokowi sendiri sudah memastikan akan hadir membawa seluruh ijazahnya, bukan hanya ijazah insinyur pertanian dari UGM yang diklaimnya asli, tapi juga seluruh ijazahnya sejak SD, SMP, dan SMA. Alasan yang keempat, mengapa benar-benar Anda harus menyaksikan persidangan kali ini, baik secara siarkan secara langsung maupun Anda datang, lebih abdul kalau datang ke Pengadilan Negeri Solo, Pengadilan Negeri Surakarta. Publik itu kan sekarang ini berharap melalui pengadilan kali ini kontroversi keaslian ijazah Jokowi berakhir dan mendapat kepastian apakah Jokowi benar memiliki ijazah asli atau ijazah palsu. Dengan cara begitu tutup buku ya, karena ini sudah berapa tahun ini soal kontroversi ini berlangsung dan sudah banyak korbannya. Setidaknya sudah 2 orang yang divonis, yakni Bambang Tri dan juga Sugi Nur Raharja alias Gus Nur.
Nah, sekarang sudah ada lagi 8 orang yang jadi tersangka di Polda Metro Jaya dalam 2 klaster, yakni klaster TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, dan klaster Trio RRT, Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa. Walaupun sebenarnya banyak yang mempersoalkan bagaimana mungkin mereka ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, sementara soal keaslian ijazahnya belum bisa dibuktikan di pengadilan gitu. Apalagi sekarang ada problem baru dengan berlakunya KUHP itu, ya pasal-pasal yang dituduhkan kepada mereka itu, disangkakan kepada mereka itu batal, gugur gitu ya. Nah, sejauh ini soal kepastian ijazah Jokowi itu kan baru datang dari pernyataan-pernyataan Rektor UGM dan para pejabat rektorat, termasuk tadi Profesor Wening Udasmoro tadi yang ikut digugat di Citizen Lawsuit. Dari pihak Pemprov DKI Jakarta, ataukah mau menanggapi apa yang disampaikan pihak pemohon juga, dipersilakan. Seperti apa dalil saudara menyatakan bahwa. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video di bawah ini dan kita akan saksikan komentar netizen di bawah ini. Nah, di sini hukum mati saja jika terbukti rakyat sudah sakit sekali. Rakyat dibohongi orang jahat ini bersama Jokowi. Begitu wajar pembohongnya penipu. Nah, di Jepang kita masih mengadakan perlawanan sehingga merdeka jajah Jokowi. Nah, teman-teman dengan muka sedihnya Jokowi orang ini jangan dikasih ampun. Yang paling tepat hukuman untuk pemimpin pembohongan, penipu dengan pengkhianatan. Bukan hanya dituntut, tapi hukuman mati juga di depan, ditembak dan adil. Nah, nggak mungkin datang pengadilan Surakarta itu pengadilannya Jokowi. Nah, semua ini bermula dari dorongan rakyat, seperti inilah orang yang paling tepat memimpin Indonesia. Ternyata muncul satu persatu kebohongan dan mengacau NKRI. Nah, pembohongan ini tetap berbohong, berhenti saat mulutnya tak lagi bisa bicara. Nah, teman-teman, semua lembaga hukumnya punya Jokowi Widodo, jadi susah lawan Jokowi Widodo. Diduga semua penegakan hukum sudah diberi. Nah, sebagai saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak penggugat, CLC akan tambah terbongkar semakin kuat. Nah, di sini selama masih belum mengganti Kapolri serta penasehatnya, memang ijazah Jokowi mau hadir persidangan, katanya membawa ijazah asli atau palsu. Nah, sejak dulu Paus Solo yang satu ini orang yang ribet urusan ijazah Jokowi saja rumit, seperti Jokowi nggak mungkin berani hadir. Sekali gak bohong itu Pak Jokowi hidup bohong, dan hukuman mati cocokkan untuk jejak di situ tukang tipu. Kalau memang ijazah palsu harus dihukum mati seluruh keluarganya. Nah, teman-teman, Jokowi jangan ngomong doang, buktikan kalau berani datang. Kalau sampai sekarang masih bayar para orang-orang yang korupsi, maka masyarakat yang bergerak. Nah, sebaik-baiknya menyimpan busuk atau tercium juga akhirnya. Jangan lapor, bereskan Kapolri, laporkan dia ke Damkar aja. Terlihat kusut andai itu juga ijazah asli, pasti segarnya ceria. Nah, kalau di sidang ini tidak jujur juga alasannya rupanya untuk dinempelkan. Nah, orang yang bohong selama 10 tahun yang tipu negara ini Indonesia bahwa tersebut akan tersebut penjahat tika iblis pengkhianat pada negara terlalu sadis. Nah, terus usus kasus dugaan jasa palsu Jokowi sampai tuntas yang penuh kebohongan. Mana yang berani Jokowi datang seperti yang sudah dia akan makir dengan berbagai alasan.
Nah, berikanlah hukuman untuk orang-orang yang pendusta, para penjilat, agar Republik Indonesia damai. Keadilan dan kebenaran ini sedang ditegakkan. Semoga masyarakat Indonesia sadar dan benar untuk masih ada waktu berat. Harusnya tidak terima dalam lapor polisi bahwa namanya dicabut untuk kepalsuan tanda tangan untuk legilisir jadi ijazah Jokowi. Nah, Jokowi bilang mau membuktikan ijazah aslinya dari SD sampai S1 memang punya dia ijazah membuktikan saja besok di pengadilan Soekarta. Nah, semua kejahatan diawali dengan isi dari kebohongan, apalagi berkali-kali berdusta. Pasti orang-orang ditangkap dan adil segera. Nah, di sini teliti, terpadu, terbuka untuk publik ditegakkan hukum seadilnya, miskin dan kooperatif kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau Indonesia bisa makmur, kaya, maju, dan sejahtera, harus ditegakkan hukuman benar-benar solid dan jujur, transparan. Bohongan ini nggak bohong terus. Semua yang bela-belain harus bertanggung jawab dan harus menanggung akibatnya. Datang dari pengadilan berkata jujur, berbuat jujur, tunjukkan dengan jujur ijazah sebelum di pengadilan. Nah, di sini sangat menantikan bersalah negara jera dihukum setimpal. Nah, bila akan kalau hoas, kalau ijazah Jokowi ditujukan pada jahat akan diterbongkar. Dengan seorang yang tidak pernah mengancam pendidikannya atau nggak sampai lulus tapi tak punya ijazahnya. Nah, teman-teman, di sini dibuktikan sangat begitu terbuka tapi susah untuk diseret. Beda dengan diduga teroris, bukti sangat memimpin, bisa diciduk. Pak Jokowi kalau ada masalah muka seolah-olah terlihat sakit. Kenapa Pak Jokowi? Yakinkah Jokowi benar datang persidangan? Soalnya ijazahnya 90% tidak datang. Nah, bagi Jokowi yang kalau nggak bikin masalah bohong ini, kurang banyak apa jejak digital nimbulnya. Padahal nama Jokowi pentuju dalam istilah Jokowi malah dipilih ini jadinya. Nah, semua dan tidak mengganggu pemerintah Bapak Prabowo Subianto memimpin negeri bangsa Indonesia. Memang ijazah Jokowi sudah sejak dulu, tapi aparat hukumnya yang bodoh dan dibohongi Jokowi polisi itu bahwa ijazahnya tidak benar dan tidak bertahan. Hati yang membela kebohongan termasuk orang yang munafik atau mudah-mudahan semua tidak seperti itu. Ayo bangsa tertipu lawan kepalsuan dan kedustaan, kelicikan, kejahatannya. Palsu-palsunya miris-miris banget jadi pemimpin. Penegakan hukum perlu keseluruhan harta kekayaannya. Nah, kedatangan Raja ini di Gombal Mukiono Solo dengan membawa ijazah pengadilan patut menunggu. Wajib hadir ditunjukkan dengan jujur ijazahnya. Hakim memanggil wakil rakyat Indonesia. Nah, diperlukan perjaman ijazah Jokowi antar lembaga negara udah sangat, mulai dari kepolisian, KPU, UEGM, hakim, dan para termulu dipelihara Jokowi. Nah, Jokowi, kenapa kamu tidak mau menunjukkan ijazahmu? Kalau kamu tunjukkan ijazah kamu di pengadilan, jangan hanya bicara saja. Itulah kalau kerakusan selalu dipelihara, kerakusan tidak cukup. Setiap pengadilan menghukum untuk mengadili dengan bukan kewenangan. Kalau gitu bubarkan aja pengadilan, gak ada gunanya untuk mencari keadilannya. Nah, seorang mantap pemimpin menyeret merusak 3 lembaga terlihat sungguh keji dan kejam perusahaan negara. Nah, tidak ada intervensi kekuasaan. Yakin kasus ijazah Jokowi sudah terkuat dan bukan RT ini. Ayo para jasa, para hakim ini jujurlah pada bangsa negara Indonesia. Hukum Indonesia semua katakannya Kapolri jasa mengacukannya. Nah, tidak usah nunggu Jokowi datang pengadilan, tidak bakal datang karena takut sumpah bahwa sebab dia disumpah bisa jadi keluar. Sudah dikasih gelar maka
maka harusnya selagi Jokowi masih ada, negeri tidak akan aman-aman saja. Oke teman-teman, sekian dari saya, dan jangan lupa subscribe dan komen. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.